Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tadabbur Jalanan Channel. Semoga di setiap langkah kita akan menemukan sebuah hikmah. Jangan lupa subscribe dan bunyikan notifikasi lonceng agar tidak ketinggalan hikmah dalam dakwah. Tahukah kamu apa itu su'ul khotimah? Bukan sekedar meninggal dalam keadaan maksiat, tapi ini adalah tragedi sejati seorang muslim, di mana 70 tahun perjuangan ibadah, 70 tahun menahan diri dari maksiat bisa hancur dalam 5 detik terakhir dalam kehidupan. Rasulullah SAW mengingatkan, sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Inilah yang diinginkan iblis. Ia tidak peduli selama 70 tahun kita sholat, yang penting di titik terakhir kita gagal. Iblis memiliki 3 strategi utama untuk menjerumuskan kita ke su'ul khotimah. Yang pertama, godaan syirik samar. Ia akan berbisik, dokter yang menyembuhkanmu, bukan Allah. Duitmu yang menyelamatkanmu, bukan Allah. Hingga kita lupa pada yang maha penyembuh sejati. Yang kedua, penyesalan palsu. Ia akan melihatkan semua dosa masa lalu, dan ia berkata, ingat kau pernah berzina, kau pernah korupsi, Allah tak akan ampuni, lebih baik kau mati saja dalam keadaan maksiat. Yang ketiga, keraguan akidah. Untuk apa sholat? Lihat, kau sakit tetap saja menderita. Untuk apa puasa? Lihat, kau miskin juga. Agama ini tidak ada gunanya bagimu. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan para ustadz berikut ini. Apakah talbis itu akan mendatangi seorang muslim dan muslimah di saat sakaratul maut? Jawabannya bukan mungkin. Justru itulah detik-detik terakhir, perjuangan terakhir iblis dan bala tentaranya. Dan itu adalah peperangan yang paling dahsyat dari iblis dan bala tentaranya terhadap seorang mukmin. Jangankan kita jemaah, Nabi dapat perintah khusus dalam surat Al-Mu'minun. Coba baca surat Al-Mu'minun, akan anda lewati sebuah ayat yang berbunyi, wa qul a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Wahai Muhammad, katakan, berdoalah engkau kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai mereka hadir ketika aku diwafatkan. Maka ada doa Nabi yang berbunyi, wa a'udzubika an yatakhabbatani syaitan wa 'indal maut. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu agar syaitan tidak mempermainkan aku di saat sakaratul maut. Dahsyat ya mah, gangguan syaitan itu semuanya dahsyat, dan paling dahsyatnya menjelang wafat. Bahkan disebutkan ada cerita di zaman ulama salaf oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Ada sebagian ulama salaf di saat menjelang wafatnya dalam kondisi sakit parah, orang-orang yang sekitarnya mengucapkan qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Dia pun membantahnya, la, tidak. Mereka pun kembali mengulanginya, qul la ilaha illallah. Ini ulama nih yang sedang sakit parah, ucapkan la ilaha illallah. Dia pun membalas, la, tidak akan aku ucapkan. Begitu dia mulai membaik, mulai normal, mereka menyampaikan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa anda mengatakan tidak dan tidak ketika kami memerintahkan anda mengucapkan la ilaha illallah? Maka ulama tersebut menjawab, ucapan tidak saya tadi bukan untuk kalian yang menyuruhku mengucapkan la ilaha illallah, tetapi untuk setan. Yang pertama tadi dia menyatakan kepadaku, mut nasraniyan, matilah engkau sebagai Nasara, pasti kamu akan masuk syurga. Aku pun mengatakan la. Setelah itu kalian mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian dia menyampaikan kepada aku, mut yahudiyan, matilah engkau sebagai orang Yahudi agar masuk syurga. Aku pun menjawab la, tidak. Dahsyat kan? Dan saya kira hampir setiap kita melihat ada orang-orang yang masya Allah sebelum wafatnya saleh, disiplin salat, dan begitu sakit parah sebagian mereka bermudah-mudahan meninggalkan salat. Saya kira antum sebagai dokter paling sering mendapatkan pasien yang seperti ini. Sebagian mereka diberikan bisikan oleh syaitan dari kalangan jin dan bisikan fatwa dari syaitan kalangan manusia. Nanti aja kalau udah sembuh kamu salat, kamu qadha. Ini bisikan dari syaitan dan fatwa dari kalangan jin, dan ini fatwa dari syaitan kalangan manusia. Nabi sakit parah tetap salat. Seorang hati-hati dengan apa yang dia dengar,
dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia bicarakan. Karena itulah yang mengisi hatinya. Dan saya katakan ini sangat penting, kenapa? Terutama tatkala kita sakaratul maut. Tatkala seorang sakaratul maut, yang akan dia ucapkan adalah sesuatu yang sering dia sibukkan dalam hatinya. Kalau seorang dalam hatinya selalu ingat Allah, selalu ingat syariat, selalu ingat bagaimana dia bisa menjalankan syariat Allah, maka itu akan keluar tatkala dia akan meninggal dunia. Tetapi kalau seorang yang dia selalu ucapkan, dia dipikirkan dunia, ya, lagu dan ini dan macam-macam, maka itu akan keluar tatkala dia mau meninggal dunia. Susah, hatinya akan berkhianat menjelang dia meninggal dunia. Iblis akan datang benar-benar menggoda hatinya, terutama kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, terutama tatkala seorang akan meninggal dunia, di situ iblis akan mengerahkan seluruh tenaganya untuk membuat dia tersesat tatkala sakaratul maut. Jangan dikira sakaratul maut itu mudah. Jangan dikira. Nanti saat peristiwa itu terjadi, akan ditampakkan kebiasaan-kebiasaan orang yang akan wafat itu. Jika terbiasa dia berbuat maksiat, maka maksiat akan ditampakkan dalam benaknya, membuat kacau keadaan pikirannya. Diganggu kemudian oleh setan, itu yang menyebabkan pikirannya sering meracau, mulutnya sering mengacau, tindakannya tidak terukur. Kadang pukul sana, pukul sini, kadang macam-macam mengamuk dan sebagainya. Itu tidak mudah. Tapi ada orang-orang yang ketika akan wafat, Allahu Akbar, mudah sekali. Kata Nabi, bagaikan mengeluarkan satu rambut itu, ya, yang sangat halus, tipis dari adonan tepung yang luar biasa lunaknya. Tinggal narik. Bahasa Qurannya surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang. Jadi tenang aja kedatangan malaikat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tenang aja. Ada apa? Pulang yuk. Ayo. Santai. Saat-saat detik sakaratul maut adalah detik-detik di mana seorang hamba menentukan apakah dia meninggal saat itu dalam kondisi su'ul khatimah atau sebaliknya meninggal dalam posisi husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita satu doa yang sering kita baca, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Rabb, jangan kau palingkan hati kami, jangan kau sesatkan hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Karena dalam sebuah asar, ketika syaitan melihat ada seorang muslim yang sedang sakaratul maut, maka dia akan mengerahkan pasukannya, akan mengerahkan seluruh daya upayanya supaya orang yang sedang sakaratul maut dan dia seorang muslim tersebut meninggal bukan di atas agama Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah fi Ahwalil Akhirah menyebutkan satu riwayat dengan sigah tamrid. Jadi seorang hamba saat detik-detik wafatnya, maka syaitan akan tasyakul dalam bayang-bayang hamba yang sedang sakaratul maut itu, seolah-olah dia adalah ibunya, ibu yang sudah meninggalkan sebelumnya dari kematiannya. Dia datang menjelma ibunya dalam bayang-bayang kematiannya. Kemudian dia mengatakan, wahai anak, sesungguhnya agama Yahudi jauh lebih baik daripada agama dirimu. Sesungguhnya agama Yahudi jauh lebih baik dibandingkan agama yang kuat. Maka jadilah kau Yahudi. Maka kalau seorang hamba ini kemudian mengucapkan la ilaha illallah sebagaimana perintah Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dipastikan dia masuk surga. Makanya Rasul mengatakan, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ejahkan kepada orang yang sedang sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau kemudian syaitan mengajak agar orang yang sedang sakaratul maut untuk beragama Yahudi, langsung dia mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah.
maka dia tidak akan berhasil untuk menjadikan orang yang sedang sakaratul maut ini su'ul khatimah. Kemudian juga digambarkan padanya, tiba-tiba ayahnya yang sudah meninggal datang dan mengatakan, wahai anakku, jadilah kau Nasrani. Sesungguhnya agama Nasrani jauh lebih baik dibandingkan agama yang kau anut. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia terselamatkan dari su'ul khatimah. Makanya penting seseorang yang sedang sakaratul maut itu ditalkinkan kalimat la ilaha illallah. Begitulah syaitan berusaha untuk supaya orang yang sedang sakaratul maut ini keluar daripada agamanya, keluar dari keyakinannya dan keimanannya. Terkadang kalau seandainya orang sakaratul maut ini sedang sakit parah, dia tidak tahan dengan sakitnya. Terkadang terbayang-bayang syaitan akan datang dan mengatakan, di sana ada seorang dukun, di sana ada seorang tabib, di sana ada seorang tukang sihir yang kalau engkau panggil dia bisa mengobati dirimu. Diajak untuk melakukan kesyirikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, kalla idza balagatit tara wa qila man ra. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man ra. Sekali-kali tidak ketika nyawa berada di kerongkongan orang tersebut. Apa kata Allah? Wa qila man ra. Siapa yang akan bisa meruqyahmu? Siapa yang akan bisa menyembuhkanmu, mengembalikan ruh ke dalam jasadmu? Maka syaitan akan mengatakan, di sana ada tukang ruqyah, tukang sihir, dukun, dan bisa menyembuhkan penyakitmu. Kalau dia kemudian meyakini bahwa di sana ada dukun, tukang sihir, bomo-bomo dan yang semacamnya, kemudian meminta kepada keluarganya untuk didatangkan, berarti dia berhasil. Syaitan berhasil untuk menjadikan orang ini mati dalam posisi su'ul khatimah. Nah, sekian sobat tadabbur jalanan, semoga menjadi hikmah dalam setiap langkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap simak ya.